Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat Beliau kita masih diberi kesehatan hingga saat sekarang ini. Salawat dan rangkaian salam juga tak lupa kita hadiahkan buat Nabi pucuk junjungan umat, yakninya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Siti Al-Fudriyah, berasal dari Ilkom 1A. Dan terima kasih kepada Bapak Yantos selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pancasila, dan terima kasih juga kepada teman-teman Ilkom 1A dan para audiens yang telah mendengarkan video saya ini. Baiklah, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pancasila. Pancasila. Mendengar istilah tersebut, yang terbayang di dalam otak kita adalah peraturan yang dianut oleh warga Indonesia sebagai pedoman hidup. Apa itu pedoman hidup? Pedoman hidup adalah sebuah peraturan yang selalu menjadi pacuan warga negara dan pemimpinnya untuk menjalankan pemerintahan. Pancasila sebagai dasar filosofis atau sebagai pandangan hidup bagi Indonesia merdeka. Selama ini, Pancasila telah mengalami berbagai batu ujian dan dinamika sejarah sistem politik. Sejak zaman demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, era Orde Baru hingga demokrasi multipartai di era reformasi saat ini. Di setiap zaman, Pancasila harus melewati alur dialektika peradaban yang menguji ketangguhannya sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia yang terus berkembang dan takkan pernah berhenti di satu titik terminal sejarah. Sejak 1998, kita memasuki era reformasi. Di satu sisi, kita menyambut gembira munculnya fajar reformasi yang diikuti gelombang demokratisasi di berbagai bidang. Namun, bersamaan dengan kemajuan demokrasi tersebut, ada sebuah pertanyaan yang mendasar yang perlu kita renungkan bersama. Di manakah Pancasila kini berada? Pertanyaan ini penting dikemukakan karena sejak reformasi 1998, Pancasila seolah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tak lagi relevan untuk diikutsertakan. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan, maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi, justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Mengapa hal demikian terjadi? Mengapa seolah kita melupakan Pancasila? Ada penjelasan mengapa Pancasila seolah lenyap dari kehidupan kita. Pertama, situasi dan lingkungan kehidupan bangsa yang telah berubah baik di tingkat domestik, regional, maupun global. Situasi dan lingkungan kehidupan ini telah mengalami perubahan yang amat nyata pada saat ini dan akan terus berubah pada masa yang akan datang. Beberapa perubahan yang kita alami antara lain: pertama, terjadinya proses globalisasi dalam segala aspek. Yang kedua, perkembangan gagasan hak azazi manusia yang tidak diimbangi dengan kewajiban azazi manusia. Yang ketiga, lonjakan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat, di mana informasi menjadi kekuatan yang amat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, tapi juga rentan terhadap manipulasi informasi dengan segala dampaknya. Ketiga perubahan tersebut telah mendorong pergeseran nilai yang dialami oleh bangsa Indonesia, sebagaimana terlihat dalam pola hidup masyarakat pada umumnya, termasuk dalam corak perilaku kehidupan politik dan ekonomi yang terjadi pada saat ini.
Dengan terjadinya perubahan tersebut, diperlukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi bangsa Indonesia dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang, baik persoalan yang datang dari dalam maupun dari luar. Kebelum berhasilan kita melakukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila, tersebut menyebabkan keterasingan Pancasila dari kehidupan nyata bangsa Indonesia. Terjadinya euforia reformasi sebagai akibat dari traumatisnya masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila. Semangat generasi reformasi untuk menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu dan menggantinya dengan sesuatu yang baru berimplikasi pada munculnya amnesia nasional tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai norma dasar yang mampu menjadi payung kebangsaan yang menaungi seluruh warga yang beragam suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa, agama, dan afiliasi politik. Memang, secara formal Pancasila diakui sebagai dasar negara, tetapi tidak dijadikan pilar dalam membangun bangsa yang penuh problematika saat ini. Sebagai contoh, penolakan terhadap segala yang berhubungan dengan Orde Baru menjadi penyebab mengapa Pancasila kini absen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus diakui, di masa lalu memang terjadi mistifikasi dan ideologisasi Pancasila secara sistematis, terstruktur, dan masif yang tidak jarang kemudian menjadi senjata ideologis untuk mengelompokkan mereka yang tak sepaham dengan pemerintah sebagai anti-Pancasila. Pancasila diposisikan sebagai alat penguasa melalui monopoli pemaknaan dan penafsiran Pancasila yang digunakan untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan. Akibatnya, ketika terjadi pergantian rezim di era reformasi, muncullah demistifikasi dan dekonstruksi Pancasila yang dianggap sebagai simbol, sebagai ikon dan instrumen politik rezim sebelumnya. Pancasila ikut dipersalahkan karena dianggap sebagai represif dan bersifat monolitik sehingga membekas sebagai trauma sejarah yang harus dilupakan. Sepanjang Indonesia masih ada, Pancasila akan menyertai perjalanannya. Rezim pemerintahan akan berganti setiap waktu dan akan pergi menjadi masa lalu. Akan tetapi, dasar negara akan tetap ada dan tak akan menyertai kepergian sebuah era pemerintahan. Problematika kebangsaan yang kita hadapi semakin kompleks, baik dalam skala nasional, regional maupun global, dan hal ini memerlukan solusi yang tepat, terencana, dan terarah dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pemandu arah menuju hari esok Indonesia yang lebih baik. Oleh karena Pancasila tak terkait dengan era pemerintahan, termasuk Orde Lama, Orde Baru, dan Orde manapun, maka Pancasila seharusnya terus-menerus diaktualisasikan setiap perilaku kebangsaan dan kenegaraan dari waktu ke waktu. Tanpa aktualisasi nilai-nilai dasar negara, kita akan kehilangan arah perjalanan bangsa dalam memasuki era globalisasi di berbagai bidang yang kian kompleks dan rumit. Reformasi dan